Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tampilkan video berikut adalah lanjutan dari video yang kemarin di Takalar, Sulawesi Selatan, di mana ada seorang yang maling lembaran dari silsilah nasab Syekh Jalaluddin ini pada suatu keluarga, kemudian menggelapkannya dan tidak bisa dihubungi. Kemudian dilaporkanlah si orang ini kepada polisi, juga kepada PCNU di sana, karena belakangan diketahui si oknum pencuri lembaran silsilah nasab Syekh Jalaluddin ini menjadi seorang penting di PBNU. Luar biasa otaknya, dari mencuri sebuah lembaran silsilah nasab kemudian bisa digunakan untuk kepentingan pribadinya, merubah nasibnya. Yang luar biasa, dia bisa menempati jabatan waketum di PBNU sana. Keluarga dari yang kecolongan ini sudah pernah melaporkan kepada kepolisian setempat, juga karena disinyalir si maling ini menjadi ketum di PBNU, dilaporkan juga kepada PCNU setempat di Takalar sana. Tetapi sampai sekarang ini belum ada berita lanjutan atau konfirmasi di mana si oknum ini dilaporkan. Jadi kembali video ini lanjutan video yang kemarin, bagaimana sahabat kita AW Kertapati menjalin komunikasi lagi dengan keluarga itu, yang videonya kita tampilkan sekarang ini. Yusuf ini dengan keluarga ibu, terutama dengan silsilah Syekh Jalaluddin, hubungannya apa ini? Hubungannya saya dengar keluarga jauh Pak ya, keluarga jauh, dan yang punya silsilah itu kakek saya, namanya Tuan Haya, iya Pak. Dan itu silsilah diberikan sama anaknya yang tertua Pak, namanya Haja Tuan Fatimah, sama adiknya Haja Tuan Maryam, karena satu rumah Pak dengan itu. Iya Pak. Jadi tidak ada hubungan darah atau hubungan kekerabatan atau seperti apa, hubungan dekat nggak ada Bu ya? Hilal Yusuf dengan keluarga ibu? Tidak, keluarga jauh Pak ya. Oh, keluarga jauh. Ya. Okay. Betul Pak, saya pernah melapor tahun 2012 bersama tante saya. Iya ya. Kasusnya itu Pak, pencurian dan penggelapan silsilah yang dilakukan oleh Kiai Haji Muhammad Yusuf Hilal yang sekarang dikenal oleh masyarakat Pak. Dulu belum ada detailnya Pak, belum menjadi Habib, menjadi Syahid apa. Jadi saya laporkan masih namanya Hilal Yusuf Pak. Bahwa perbuatan Hilal ini memang sudah, kalau memang Hilal tidak melakukan, kenapa kita tidak sama-sama ke keluarga ini mengakui bersama, ketemu dengan kami. Saya mohon untuk Ketua PBNU mengajak Hilal. Saya tidak bisa panggil Habib ya, karena dia bukan Habib, bukan Syahid. Saya tidak bisa panggil begitu, saya panggil Hilal saja. Tolong kasih ketemu kami. Kalau dia memang tidak mengakui, kalau Ketua PBNU bertanya ke Hilal dan dia tidak mengakui, harus Ketua kita ajak Hilal ke sini untuk mengakui bersama, ketemu bertiga. Yang mana yang benar, fitnah atau omong kosong atau hoax. Supaya dia Ketua PBNU langsung lihat langsung yang mana yang hoax, yang mana fitnah, yang mana yang bohong di sini. Kami siap dipertemukan. Assalamualaikum Ibu Siti Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Apa kabar Ibu? Baji-baji Ji. Iya. Ya, saya cuman yang tahu cuman itu aja. Iya Pak. Ya. Hari ini semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat-sehat terus. Amin. Juga keluarga Ibu semuanya, keluarga besar terah dari Syekh Jalaluddin. Amin. Amin. Nanti Ibu jelaskan dengan sedetail-detailnya
kurang lebih ada 10 pertanyaan Bu ya. Iya. Ya, baik. Nah, langsung aja Ibu ya. Iya. Masih terkait dengan seseorang yang bernama Hilal Yusuf ini memang harus lebih diverifikasi lagi informasinya dari keluarga Ibu dan seterusnya dan terusnya. Kemudian untuk yang pertanyaan pertama Ibu, apakah Ibu Siti Halimah meyakini bahwa orang yang pernah Ibu laporkan di Polres Takalar tahun 2012 yang bernama Hilal Yusuf adalah Waketum PBNU sekarang? Iya Pak, betul. Saya yakin 100% betul Pak. Oke. Karena kalau menurut di struktur PBNU yang sekarang ini, yang situs sudah diumumkan di beberapa situs atau web di media online, struktur PBNU 2022 sampai 2027, yang Ibu maksud itu namanya sudah berubah menjadi Kiai Haji Sayyid Muhammad Hilal Al-Aidid. Ibu tetap yakin orang ini yang Ibu maksud, yang pernah Ibu laporkan? Ya betul Pak. Oke. Nah, kemudian yang kedua Ibu, pelaporan Ibu ke polisi pada waktu itu tahun 2012 tentang orang bernama Hilal Yusuf ini, itu sebetulnya kasusnya apa? Coba Ibu ceritakan kembali dengan detail, nanti biar pemirsa atau sahabat-sahabat AW Kertapati Channel ini lebih memahami alur ceritanya Ibu. Monggo Bu, silakan diceritakan. Ya betul Pak. Betul Pak, saya pernah melapor tahun 2012 bersama tante saya. Iya. Kasusnya itu Pak, pencurian dan penggelapan silsilah yang dilakukan oleh Kiai Haji Muhammad Yusuf Hilal yang sekarang dikenal oleh masyarakat Pak. Dulu belum ada titelnya Pak, belum menjadi Habib, menjadi Sayyid apa. Jadi saya laporkan masih namanya Hilal Yusuf Pak. Oh, baik Ibu, baik. Oke. Terus yang ketiga Ibu, kaitannya apa Ibu Halimah si Hilal Yusuf ini dengan keluarga Ibu, terutama dengan silsilah Sayyid Jalaluddin? Hubungannya apa ini? Hubungannya saya dengar keluarga jauh Pak ya. Keluarga jauh, dan yang punya silsilah itu kakek saya, namanya Tuan Haya. Iya Pak. Dan itu silsilah diberikan sama anaknya yang tertua Pak, namanya Haja Tuan Fatimah, sama adiknya Haja Tuan Maryam. Karena satu rumah Pak dengan itu. Iya Pak. Jadi tidak ada hubungan darah atau hubungan kekerabatan atau seperti apa, hubungan dekat nggak ada Bu ya? Hilal Yusuf dengan keluarga Ibu? Tidak, keluarga jauh Pak ya. Oh, keluarga jauh. Ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya Ibu, Ibu bisa ceritakan latar belakang si Hilal Yusuf ini ketika di Makassar. Maksudnya tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, kemudian bagaimana Hilal Yusuf ini bisa dekat dengan keluarga Ibu, kemudian bisa tahu soal kitab silsilah dan lain sebagainya. Ibu coba ceritakan kronologinya, narasikan yang sedetail-detailnya tentang si Hilal Yusuf ini, silakan. Oh iya Pak. Hilal Yusuf itu Pak tinggal dan besar di Pulau Pudingaren Pak ya. Dan latar pendidikannya itu tamatan SSD. Ya sampai SD saja Pak ya. Tapi kalau ingin melanjutkan tingkat SMP akan membutuhkan biaya yang banyak Pak ya, ke Makassar, karena harus ke Makassar Pak kalau lanjut SMP dulu Pak dulu. Ya dulu. Bukan karena keterbatasan pendidikan Pak ya. Pekerjaannya Hilal itu Pak, dia itu penjaga sekolah. Bujang, tukang bersih-bersih, dan tukang bersih-bersih Pak di sekolah. Apa itu SD atau SMP ya? Terus terus Pak ya, kalau itu Hilal sering datang di rumah kakek saya, kan biasanya kakek saya itu sakit, dia datang ke rumahnya kakek saya pijit-pijit, terus sambil dia tanya-tanya keturunan dia kakek saya itu. Setelah dia tahu, makanya dia
apa ya? Dia berusaha mencari tahu tentang silsilah itu Pak ya. Oke. Dan ya, karena kakek saya keceplosan itu Pak ya. Menyebutkan nama ibu saya tersimpan itu silsilah di Takalar. Ya. Itu Pak ya. Oh, jadi si Hilal Yusuf ini memang tinggalnya dekat yang di pulau apa Bu namanya? Pulau Kodingareng. Kodingareng itu dekat dengan Kota Makassar. Kota Makassar ya. Iya. Itu kebetulan tempat tinggalnya Pak Yahya juga di situ ya. Ya Pak? Tinggalnya Tuan Yahya di situ juga ya. Iya. Oh, jadi berdekatan ya. Iya. Dan mungkin didekati cerita segala macam akhirnya Iya. kepada kitab silsilah itu Bu ya. Iya Pak. Oke Bu. Yang berikutnya Bu. Ya. Jika memang Hilal Yusuf ini mencuri kitab silsilah keluarga ibu atau Terah Said Jalaluddin, sebenarnya motif si Hilal ini apa Ibu yang sebenarnya? Dan bagaimana soal kitab silsilah ini, silsilah Said Jalaluddin ini, seberapa penting buat keluarga Ibu? Oh iya Pak. Hanya Hilal yang tahu ya Pak ya, untuk masalah penting atau tidak pentingnya untuk saya dan keluarga saya sangat penting Pak. Karena ini wasiat dari kakek saya, Tuan Haya, bahwa itu silsilah tolong disimpan baik-baik. Jangan sampai Hilal diminta itu silsilah. Ya itu Pak. Oh, jadi memang dari awal sudah diwanti-wanti Bu ya? Setelah iya, dari awal Pak ya. kedekatan Hilal dengan kakek Ibu ini, Tuan Yahya ini, iya, mewanti-wanti supaya kitab itu memang disimpan rapi-rapi, jangan sampai tahu ya. Iya Pak. Oke. Nah, Ibu Siti Halimah masih ingat kapan Hilal Yusuf ini meninggalkan Makassar? Waktu dia pulang haji Pak ya. Tahun 2012 kalau tidak salah itu kami sempat bertemu di asrama haji Sudian di Makassar. Sempat sembunyi. Oh, setelah Ibu Siti Halimah laporkan itu ya? Iya, saya sempat datang di asrama haji karena kami tahu bahwa dia berangkat haji Pak. Oh, baik. Ya, kita ketemu di sana Pak ya. Baru Hilal itu sembunyi di kamar mandi. Tapi dia lagi menelpon. Saya tidak tahu siapa dia telepon Pak ya. Baik. Oh, berarti tahun 2012 itu Hilal Yusuf ini tahu kalau sudah Ibu laporkan ya dalam kasus pencurian kitab itu ya? Iya, sudah tahu Pak. Oke Ibu, oke. Ya, baik. Kemudian Ibu, bagaimana reaksi keluarga Hilal Yusuf jika Ibu Halimah bertanya soal keberadaan si Hilal Yusuf ini? Ya Pak? Maksudnya reaksi dari keluarga Hilal Yusuf ketika Ibu mungkin siapa saja itu bertanya mengenai keberadaan di Hilal Yusuf di mana sekarang, itu reaksi keluarga mereka gimana? Dia tidak pernah kasih tahu kami Pak, keluarganya. Kalau kita tanyakan di mana Hilal berada. Sampai detik ini ya? Iya Pak. Dan tidak ada kontak sama sekali dengan tidak ada Pak kontak. Ibu ya? Iya, tidak ada. Oke, baik. Kemudian Ibu, pertanyaan yang ke-8. Jika Hilal Yusuf tidak mau juga mengembalikan kitab silsilah kepada keluarga Ibu, Terah Said Jalaluddin, keluarga Ibu khususnya ya, itu akan melakukan tindakan apa? Tindakan kita itu akan melaporkan, kita laporkan ulang Pak kembali di kantor polisi. Kalau memang Hilal ada tidak ada niat baiknya, ya kami akan lapor Pak. Baik. Tapi kami akan tunggu selama 1 minggu. Kalau tidak ada Pak, kami akan lapor. Artinya dari podcast ini nanti diposting, keluarga dari Ibu Halimah, Terah Said Jalaluddin menunggu 1 minggu agar Hilal ini atau yang sekarang sudah terkenal dengan Wakatum PBNU itu untuk punya etikat baik, kalau tidak akan dilaporkan ke kepolisian. Dan Hilal harus kembalikan sendiri. Dan Hilal harus kembalikan sendiri Pak, itu silsilah. Karena dia sendiri yang datang ke rumah, tidak boleh diwakili orang lain Pak. Harus orangnya. Baik. Takutnya nanti Pak difitnah. Iya.
Oke, ya, sedikit tambahan juga dari Ibu. Kemarin juga waktu podcast pertama itu kan diserang dengan argumentasi bahwa wah ini cuma fitnah, ini nggak masuk akal, ini bagaimana, ini nggak jelas, ini pasti cuma ingin menjatuhkan nama seorang, apalagi menjatuhkan nama Wakatum dari PBNU. Ini coba Ibu tegaskan kembali Ibu. Ya. Kalau apa ya? Kalau memang fitnah Pak, orang bilang fitnah, ya silakan datang ke sini, konfirmasi kepada keluarga saya di Takalar. Kalau memang ini fitnah Pak ya. Baik. Iya. Oke. Nah, Mabu, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Ibu Siti Halimah sudah berusaha menghubungi PWNU Provinsi Sulsel sebagai kantor wilayah di setiap provinsi itu kan ada PBNU ya, yaitu PBNU Sulsel, atau sudah menghubungi PCNU Kabupaten Takalar perihal si Hilal Yusuf ini, Bu? Iya Pak, sudah. PCNU sudah dilaporkan. Iya sudah Pak, dilaporkan ke mana ya, ke PCNU Pak. Cuman tapi tidak ada respon. Oh, PCNU Kabupaten Takalar tidak ada respon. Iya. Baik. Apalagi di PWNU Provinsi Sulsel apalagi ya? Iya Pak. Oke Bu. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Jadi sekali lagi terah dari Said Jalaluddin Takalar yang diwakili sekarang Ibu yang sedang kita wawancara ini, apa pesan Ibu Halimah yang ingin disampaikan kepada Hilal Yusuf? Gak tahu nih sekarang entah di mana orangnya kan? Iya. Pesannya apa Ibu? Ya, pesan saya teruntuk untuk Hilal agar segera untuk mengembalikan silsilah milik kakek saya, namanya Tuang Haya. Oke. Sampaikan yang buktinya bis tadi karena ini Pak wasiat dari kakek saya. Oke, baik. Silsilah dijaga. Ya, wasiat kakek saya untuk dijaga silsilah itu sebaik mungkin Pak ya. Jangan sampai ada di tangan Hilal. Dan diduga disalahgunakan untuk mendapatkan gelar yang sekarang ini. Iya Pak. Jadi Habib. Untuk kepentingan pribadinya itu Pak ya. Ya. Yang mengatasnamakan umat. Yang mengatasnamakan umat. Baik Ibu, baik. Mungkin juga Ibu ada pesan, nanti mungkin mudah-mudahan Ketua PBNU Gus Yahya Kholilistakuf bisa mendengar tentang persoalan Ibu. Silakan Ibu. Iya, mudah-mudahan Pak ya. Kita ada pesan apa ya, dan untuk Ketua PBNU Gus Yahya di mana apa ya, agar kiranya membantu kami membuka mata sehingga umat tidak dibodohi oleh oknum Hilal Yusuf yang disapa Kiai Said Muhammad Hilal. Baik Ibu. Ya, mudah-mudahan Ketua PBNU Gus Yahya Kholilistakuf nanti bisa mendengar apa yang sudah Ibu sampaikan, karena di sini terah dari Said Jalaluddin memang mencari kebenaran, bukan memfitnah orang. Iya Pak. Mencari keadilan. Barangkali Ibu ada dari pihak keluarga lain yang ingin mungkin memberikan pesan atau nambahi cerita atau bagaimana, biar ini kan seolah tidak sepihak dari keluarga Ibu saja ya. Iya Pak. Tidak dari satu orang saja. Iya Pak, ada. Ini keluarga yang lain ingin menambahkan. Ini adik saya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak, silakan Mbak. Halo, assalamualaikum. Ya, saya bagaimana nama saya Muhammad Faisal dan Raja, adik dari Ibu Halimah. Saya adik paling bungsu dari bersaudara. Ingin menyampaikan pesan buat khusus ketua PBNU. Karena ini Hilal sudah masuk sudah masuk di PBNU, berarti itu adalah tanggung jawab ketua sebagai ketua PBNU. Kami ingin minta tolong bahwa ketua PBNU itu menyampaikan kepada anggotanya atau anak buahnya karena sudah menjadi waketum ya, wakil ketua, untuk menyampaikan bahwa perbuatan Hilal ini memang sudah, kalau memang Hilal tidak melakukan, kenapa kita tidak sama-sama ke keluarga ini mengakui bersama, ketemu dengan kami.
Saya mohon untuk Ketua PBNU mengajak Hilal. Saya tidak bisa panggil Habib ya, karena dia bukan Habib, bukan Said. Saya tidak bisa panggil begitu. Saya panggil Hilal saja. Tolong kasih ketemu kami. Kalau dia memang tidak mengakui, kalau Ketua PBNU bertanya ke Hilal dan dia tidak mengakui, harus Ketua kita ajak Hilal ke sini untuk mengakui bersama, ketemu bertiga. Yang mana yang benar, fitnah atau omong kosong atau hoax. Supaya dia Ketua PBNU langsung lihat langsung yang mana yang hoax, yang mana fitnah, yang mana yang bohong di sini. Kami siap dipertemukan. Saya siap. Dan untuk Hilal, si pencuri itu, kalau berani ketemu dengan saya, dia sudah tahu saya itu, Pak. Baik, baik. Sampai kau kenal tidak itu orangnya yang ngomong. Saya mau ketemu langsung. Kalau memang berani, kenapa takut? Tadi dia sudah punya jabatan, orang besar. Masa takut ketemu orang kecil, rakyat kecil? Baik, Pak. Ya. Itu pesan saya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Ya, baik, baik. Mungkin ada yang akan disampaikan lagi, Bu? Dari Pak ini. Ya, saya cuma menyampaikan berterima kasih kepada Bapak Yang ingin membentuk sama yang membantu saya karena melalui YouTube ini kami bisa bersuara, Pak. baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Karena saya tahu Bapak Ya. ini bilang, karena saya tahu Bapak ini kan orang Makassar, juga seperti dia kan. Ya, Ibu. Terima kasih, Pak. Ya. Iya. Bisa singgah lagi di Takalar kalau nanti. Iya, jalan-jalan ke Makassar, Pak ya. Iya. Karena Iya. pernah Iya, iya. Ya, saya kangen ini nih, contoh Makassarnya. Oh iya, Pak. Boleh, Pak. Nanti saya bikinkan. Saya panggil bikin contoh Makassar. Ya, Ibu Siti. Ya, Dimas. Ya. Iya, iya. jalan-jalan lagi ke Makassar, Iya, Pak. Pak. Baik, baik, baik. Ya, Iya. ya. Terima kasih juga kepada Kak Fatma yang selama ini memandu saya, terutama untuk bagaimana berkomunikasi dengan keluarga besar setelah dari Said Jalaluddin Takalar agar persoalan ini yang sudah dikupas 2 kali video ini mudah-mudahan sekali lagi bisa didengar oleh Ketum PBNU Gus Yahya Kolistakop, bahwa ada anggotanya yang memang sedang ada masalah dengan trah dari Said Jalaluddin Takalar Makassar, Sulawesi Selatan. Ya mudah-mudahan ya Bu, ini bisa didengar oleh beliau. Dan Iya, Pak. sekali lagi terima kasih kepada pemirsa dan sahabat Awi Kertapati Channel yang sudah mengikuti podcast yang kedua dengan Ibu Siti Halimah. Iya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bun. Demikian sudah kita tonton bersama-sama video ini. Semoga Ketua PBNU Gus Yahya Sokop mengetahui hal ini sehingga bisa waspada apabila anak buah yang dipimpinnya ini ada sesuatu yang tidak beres, yang perlu dikoreksi. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.